1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah sekaligus sekaligus perwakilan mahasiswa Pak Anand dan rekan-rekan guru sekolah ini dan rekan-rekan CGP yang saya banggakan alhamdulillah bersyukur dalam suasana habis makan dengan Bapak ya gitu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam rangka aksi nyata. Saya cairkan dulu biar tidak melamun ya, karena aku syuting biar pas gimana saya ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini dalam sore saya pribadi CGP Angkatan Udara sekalian akan menyampaikan rangkuman materi dari modul 1 itu kita berlima dan akan menyimpulkan suatu materi yang sudah kita pelajari baik itu dari fasilitator, pengajar praktik ataupun kita pribadi belajar secara mandiri melalui LMS sekalian. Bu, bahasa Bu, ada masalah. Nah, baik Bapak Ibu ya. Pertama, saya bicara teori. Kalau teori itu ketika jam-jam segini suka mengantuk. Teori motivasi hukum, konsekuensi dan penghargaan dan restitusi, bukan prostitusi, tapi restitusi. Astagfirullahaladzim. Awas ya. Pertama, teori motivasi. Salah nyebut, Anda juga salah arti. Wah. Motivasi. Ketika kita bicara motivasi, dorongan pius, kalau bahasa orang desa itu ada pius dorongan. Dorongan ketika ingin melakukan suatu hal. Bisa itu motivasinya berasal dari intrinsik dari kita sendiri ataupun motivasi berasal dari ekstrinsik dari luar. Nah, yang bagaimana motivasi itu kita bedakan. Ini sangat penting ketika kita menelaah atau memberikan subsidi pembelajaran kepada siswa yang mempunyai karakteristik perkembangan siswa yang berbeda. Itu adalah satu poinnya. Oke, kita lanjut, Pak. Terima kasih. Nah, jadi kalau saya ingin bercerita, oke, teori motivasi hukuman konsekuensi. Motivasi jelas ya, oke, nanti kita cuma 4 ini. Selanjutnya, nah, si Gerson ini Diane Gerson itu dalam buku Rex Taxon School Discipline. Ada 3 alasan argumen dasar seorang itu melakukan suatu perilaku. Nah, contoh. Di sini yang pertama, Pak Aris ya, yang pertama motivasi atau dorongan dia melakukan suatu perilaku itu yang ingin menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Contoh, ketika anak nih, saya datang ke sekolah pagi-pagi takut dimarahi oleh guru. Nah, dalam itu saya, jadi dia untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, karena mau tidak mau ya Bapak Ibu yang nama punishment atau punishment itu hukuman itu salah satu warisan pembelajaran zaman Belanda, zaman kolonial dulu. Waktu dulu itu kita itu pembelajaran itu ataupun rakyat kita itu melakukan sesuatu ketika berbuat salah atau pendidikan kita berbuat salah, siswa itu langsung punish dihukum. Nah ini. Jadi salah satu alasan kenapa siswa ataupun kita perilaku kita melakukan suatu kegiatan tertentu, yang pertama motivasinya yang pertama satu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, jadi sendiri hukum itu yang pertama. Jadi si Gosan bukan saya yang mengatakan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Contoh, saya mengerjakan PR untuk kelas 1. Ketika kelas 1 misalkan yang mengerjakan PR dengan lengkap akan diberikan bintang. Sebetulnya tadi kelas oke sih ya semangat. Cuma ini untuk metode pembelajaran bagus ya. Ini kalau level kelas itu level tingkat kedua lah. Ini motivasinya level tingkat kedua. Yang pertama level tingkat 3 itu motivasi yang pertama. Yang kedua itu motivasi level tingkat 1. Nah, yang kedua level tingkat 2. Ini kalau diurutkan, yang pertama itu level paling rendah dari motivasi, ingin melakukan suatu perilaku, tetapi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun punishment, hukuman.
Jelas dulu. Yang kedua, motivasi atau dorongan perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan. Bahasa orang mah kuliah, ya. Terus penghargaan dari orang lain ataupun pujian. Nah, ini level motivasi ini level tingkat 2, agak sedikit inilah levelnya. Nah, yang paling penting adalah level motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dan nilai yang mereka percaya. Ini yang disebut dengan teori motivasi ikhlas. Jadi kita itu misalnya siswa ingin bisa mendapatkan nilai bagus, berprestasi, ataupun ingin mendapatkan nilai baik itu dari hasil pembelajaran atas dasar inisiatif dari pribadi sendiri, mandiri, maju atas kemauan sendiri. Itu yang paling penting, itu yang level 3. Jadi 3 seperti itu. Kalau dibagi itu ya, itu yang paling penting itu motivasi betul-betul dari kita atau manusia ataupun siswa yang betul-betul ingin mendapatkan nilai-nilai kepercayaan terhadap diri sendiri. Itu. Selanjutnya, next. Oke. Nah, ini punishment. Kalau kita bahas ini punishment itu suatu hukuman ya. Hukuman kita sering kali, misalkan dulu ketika kita mungkin Pak KS-nya Pak Mananang pernah kita mengalami hal yang sifatnya bukan tragedi ya, ini suatu pembelajaran yang punishment dulu. Punishment itu ketika kita memberikan suatu hukuman kepada siswa, misal rambut gondrong langsung cukur, tetap merasa mabluk, misalkan ada punishment hukuman. Terus langsung memberikan kita ngubah piring, budak datang terlambat ngubah piring, misalkan ada hukuman. Sebetulnya ada positif dan negatif dari perilaku punishment tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita menghadapi siswa yang benar-benar tingkat atau level radikalisme kenakannya tinggi, bisa saja kita menggunakan hukuman. Tetapi kalau kita belajar sekarang Ki Hajar Dewantara itu, ternyata dia tidak mengedepankan punishment, tapi lebih mengedepankan memanusiakan manusia gitu. Makanya nanti kita belajar tentang teori restitusi. Nah, mungkin kita dulu ya pernah di benak kita suka gini kepada guru, wah sampai sekarang, si guru aku SD saya baru pernah nampilin. Saya ingat sih, pasti anak yang seperti itu pasti pernah ingat sampai sekarang, betul tidak? Itu dia tidak menerapkan teori restitusi. Jadi ketika menghukum siswa itu, ya siswa itu dibiarkan. Seharusnya ketika kita memari, misalkan tetapnya setelah itu kita mereduksi, memperbaiki supaya anak tidak minder, supaya tidak ada kesan. Makanya dulu itu ada istilah, karena saking kesal terhadap guru, bahkan kejadian sampai guru sampai dibunuh di Jepang itu. Karena seperti itu, ketika menghukum si peserta didik atau masih belum dinetralisir. Jadi masih ada sifat dendam si anaknya. Wah, baleto saya jadi guru pencari karma ya. Akhirnya jadi dilawan musuh kita, akhirnya kita. Berarti ini dia tidak menerapkan. Jadi ketika menghukum tidak merestitusi, memperbaiki lagi. Mencoba dia tadi lah, mengisahkannya alhamdulillah. Jelas itu ya. Tapi secara kata tadi Bapak itu mencoba merestitusi. Tadi Bapak itu sebetulnya memarahi si Ate karena ini supaya lebih ini ya. Tapi jangan marah ya. Ini kan pembahasan itu sedikit ada pernyataan yang sifatnya memperbaiki jiwa siswa sehingga tidak menimbulkan dendam ke depannya. Itu bahayanya punishment itu seperti itu. Ketika si anak tidak menerima apa yang kita berikan hukuman, dia akan mengendap dalam hatinya. Ketika sudah dewasa, makanya saya pribadi pernah ingat si guru aku misalkan, itu gurunya pernah nampilin saya ke rumah gua. Jika itu ingatkan namanya ingat. Jadi kita kenapa? Karena tadi kita itu tidak merestitusi, memperbaiki kejadian sehingga saat tidak minder, dihargai juga. Tapi kita memberikan hukum juga ada pembelajaran. Next, itu ya hukuman jelas. Selanjutnya konsekuensi itu artinya sudah jelas. Ada ketika Bapak Ibu guru mungkin di depan kelas menerapkan suatu aturan. Siswa yang tidak mengerjakan PR harus menulis 3 halaman. Itu sudah aturan konsekuensinya. Artinya ketika siswa melakukan hal tersebut, siswa tersebut langsung dia menerima konsekuensinya, yaitu mengerjakan penulis di buku dalam 3 halaman. Ini sudah ada aturan konsekuensinya. Ketika ada aturan kelas, dari kesepakatan kelas, ketika di kelas ada siswa yang berbicara, maka nilai ulangannya dikurangi -1 misalkan.
siswa pasti akan menerima karena sudah ada aturannya, rule-nya di awal. Maka kita ada kesepakatan kelas. Tetapi nanti juga kesepakatan kelas itu harus diwujudkan dengan keyakinan kelas supaya anak bisa menerima. Kadang-kadang sulit kita menerima itu. Nah, konsekuensi disiplin dalam bentuk konsekuensi artinya sudah terencana, sudah disepakati dari kesepakatan kelas. Siswa yang tidak mengerjakan PR atau lain sebagainya sudah ada kayak seperti ini. Dan murid sudah mengetahui dan siswa juga seperti sudah tahu nih yang tidak terbayar uang kas ya, ibu ya. Misalkan nilainya 80 111 misalkan, salah seperti itu ya. Terus pada selanjutnya next. Nah, setelah dimarahi, dihukum, diberikan, tetapi dia diberikan penghargaan. Tuh anak-anak kemarin sini oleh bapak dihukum rambutnya panjang, dipanggil bahwa dicukur sedetik penghargaan. Tapi sekarang lihat, nih bagi ini, sekarang rambutnya sudah rapi. Nah ini kita diangkat lagi sana. Makanya dari kurikulum itu bukan menjatuhkan, menaikkan, menjatuhkan, tapi tetap ketika kita merendahkan ya. Dan membuat anak suara hati tidak senang, tetap kita harus jaga itu, soalnya itu kedepannya terhadap mentalnya akan berpengaruh. Setelah kita memberikan suatu sifat yang sifatnya bukan pressure, tekanan, kita juga tetap harus memberikan apresiasi, penghargaan, baik itu kesalahan mereka ataupun kelebihan mereka. Apalagi kelebihan tetap kita apresiasi. Ketika mereka melakukan kesalahan, tetap juga kesalahan itu kita nanti ke keyakinan kelas yang dijelaskan oleh saya berikutnya, ditanamkan, oh anak ternyata ini perbuatan solusinya seperti ini, harus seperti ini, supaya anak ketika melakukan kesalahan itu ada nilai yang dia tidak merasa bersalah, itu jelas. Penghargaan. Oke, ini menurut Alfituan ya. Nah ini yang paling penting itu Bapak Ibu, ilmu restitusi. Ilmu restitusi itu kan ilmu, kalau di CGV kata satu ada ilmu yang namanya proses menciptakan kondisi baik kembali setelah anak itu melakukan suatu kejadian ataupun kesalahan yang mereka alami, terus kita punishment ataupun kita sedikit kurang setuju dengan apa yang kita harapkan, dan siswa tersebut merasa tidak direndahkan ataupun minder dan lain sebagainya, nilai tersebut, sehingga si anak itu merasa enjoy, wah ternyata yang saya lakukan ini seperti harus seperti itu gitu. Nanti anaknya enjoy lagi. Makanya ketika Bapak Ibu sering menemukan ketika anak dimarahi ketika di sekolah, besoknya ke sekolah, berapa? Sok ayah begitu tak? Budak dicarikan di geleneng bukunya isukara ke sekolah, jujur ya? Nah, ada apa kita? Maka cara restitusi dipakai ini menciptakan supaya anak tidak merasa bersalah. Jadi kadang-kadang kita suka yuk dikaurin ke sekolah. Benar datang bu, baru si anak mati je, misalkan datang ke sekolah kadang di Malaysia A, terus Malaysia dari si A, nah dibully sama si A sampai dia tidak bersuka bahkan mau berhenti. Nah disinilah ilmu kita berjalan, ilmu didaktik metode kita. Ini memang yang saya paling apresiasi bagi akhirnya ilmu restitusi ini di CGP seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada ini ilmu sebenarnya ilmu lama, ilmu baru sudah kita pelajari, cuma sekarang itu lebih spesifik lagi di CGP itu lebih mendetail lagi seperti itu. Bahkan saya pribadi ketika dulu itu ya ketika memarahi ya sudah memarahi aja, menghukum mempanis saja, tetapi ternyata ada tindak lanjutnya, ada follow up-nya. Ketika kita memarahi seorang anak, ternyata harus ada nih solusinya agar si anak tersebut tidak merasa bersalah, minder lain. Semuanya yang disebut dengan jalur restitusi seperti itu. Baik, karena waktunya terbatas ya Bapak Ibu, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang masih waktunya berjumlah sampai 20 slide. Kalau saya pribadi ya cuma seperti itu, yang penting papannya terdalam. Baik, dari saya pribadi Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih untuk Pak Asep atas paparan berbagi ilmunya ya. Semoga bermanfaat kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya materi tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Pangki Rabbani Azan SPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya. Ini sebenarnya materi ketiga, tapi sangat menyambung lagi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Abdullah tadi, yaitu tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Di sini materi yang kita pelajari ada tiga. Jadi yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Lalu yang kedua adalah tahapan menciptakan produk kebijakan tentang keyakinan kelas tersebut. Lalu yang ketiga adalah membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Kalau porsinya kita mulai nanti dari kelas itu sendiri. Di sini keyakinan kelas, memahami makna keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bapak Ibu pasti di sekolah bukan pernah lagi sih, pasti ada namanya peraturan kelas. Lalu meningkat lagi peraturan sekolah. Itu adalah sesuatu yang wajib dipatuhi oleh siswa. Dan biasanya membuatnya jarang sekali melibatkan siswa. Jadi aturan yang mutlak dari sekolah ataupun dari kelas tersebut. Kalau di tingkat negara kita ada peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Itu mutlak harus dilaksanakan oleh kita. Namun yang jadi pertanyaan, kira-kira peraturan itu benar-benar dipahami dan dilaksanakan oleh murid atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya ada namanya keyakinan kelas. Jadi sebuah aturan itu harus muncul dari dalam diri mereka sendiri secara pribadi. Saya analogikan seperti ini. Kesini naik motor, berapa orang yang pakai helm? Saya lihat cuma ada 1 atau 2 yang pakai helm. Yang lainnya nggak ada yang pakai helm. Padahal ada aturan jelas bahwa memakai helm itu wajib. Mau dimanapun itu, mau di jalan kampung, mau di jalan itu adalah wajib. Tapi apakah ada yang melaksanakan? Tidak ada. Paling cuma 1 atau 2. Itu namanya peraturan. Tapi ada orang yang memang pakai helm karena dia yakin bahwa memakai helm ini bukan cuma menaati aturan, bukan cuma hanya untuk sekedar menghindari polisi, tapi benar-benar itu menjaga dirinya. Nah, itulah yang akan kita bentuk di sekolah. Bukan hanya membuat aturan, kamu berangkat jam 7, tidak. Tapi meyakinkan anak bahwa saya harus berangkat jam 7 atau jam 8 itu bermanfaat bagi saya. Itu yang perlu dirubah. Makanya ada namanya keyakinan kelas. Paham bedanya ya? Kalau peraturan itu hampir sifat memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas ini tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Iya, kesadaran sendiri, tidak dipaksakan. Jadi anak itu misalnya pakai baju merah putih misalnya, yang mau pakai merah putih, pakai topi itu tumbuh dari dirinya sendiri, tidak lagi dipaksa. Dan ini kenapa di sini dituliskan peraturan kelas? Karena berjalan beriringan. Karena kalau anak SD ya, kalau kita biarkan sadar sendiri ya mungkin. Anak sekolah biar apa biar rajin, perlu kita tuntun pelan-pelan. Makanya di KHD itu Gajah Dewata itu ada namanya istilah menuntun anak sesuai kodratnya. Jadi anak itu dituntun agar mulai yakin bahwa sekolah itu bermanfaat bagi dirinya. Kan banyak dari kita tuh anak itu nggak mau sekolah dipaksa orang tuanya, seperti itu kan. Nah, tugas kita sebagai guru itu adalah meyakinkan bahwa sekolah ini memang penting dan anak itu sekolah dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Ya, itulah tugas kita sebagai guru, bagaimana menciptakan suasana sekolah, minimal suasana kelas lah. Itu menarik bagi peserta didik agar tidak masalah sekolah. Tapi anak itu yakin kalau dia itu mau sekolah dengan sadar seperti itu. Nah, yang selanjutnya, nah di sini menciptakan program kebajikan. Ini adalah tahapan untuk keyakinan kelas. Yang pertama, melihat kembali daftar kebajikan yang sudah dibuat. Ini menyambung dengan konsep Sukron tadi. Tadi ada tahapan 1, 2, 3. Yang paling tinggi adalah membuat keyakinan. Jadi anak yakin. Bapak Ibu di kelas mungkin ada peraturan. Mungkin besok-besok bisa diterapkan lagi keyakinan. Contohnya gini, ada sekolah yang menerapkan sepatu itu harus dilepas. Ya. Aturannya, guru buat aturan. Sepatu harus dilepas, kalau tidak dilepas mungkin ada hukuman dan sebagainya. Nyambung ya Pak Asep tadi ada hukuman, ada kalau kamu melepas sepatu dapat bintang dan sebagainya bisa. Nah mulai sekarang kita coba bagaimana meyakinkan anak dia itu tanpa disuruh, bahkan ketika tidak ada gurunya dia mau sukarela melepas sepatunya. Kadang-kadang kalau peraturan itu anak sekolah ada gurunya dilepas sepatunya, tapi kalau nggak ada ya lewat aja.
Jadi peraturan yang kita bikin hanya sebatas anak itu takut dengan gurunya, belum sampai ke yakin bahwa dia itu harus melakukan itu. Lalu yang kedua, nanti kan nilai kebijakan pertama dengan berdiskusi. Nah, di sini berdiskusi. Pentingnya itu kita komunikasi dengan anak. Nah, kelas kita, misalnya contoh ya, kalau pakai sepatu kotor, solusinya bagaimana? Makanya perlu berdialog antara guru dengan siswa, mencari jalan keluar bersama-sama. Tidak ditentukan. Besok tidak boleh pakai sepatu. Anak nggak tahu. Ada anak yang tahu memang gunanya untuk bersihan, tapi ada anak yang memang harus dikasih tahu. Nah, itu pentingnya berdiskusi. Lalu yang ketiga, menyempurnakan data ini kebijakan. Yang keempat adalah membuat poster. Nah, saya fokus ke membuat poster. Poster ini bukan harus poster ya atau media, tetapi sesuatu yang dapat mengingatkan mereka. Contohnya gini, di sekolah saya kemarin kita berjanji ingin membuat lingkungan sekolah yang bersih dengan cat tangan. Berjanji mulai hari ini kita tidak akan membuang sampah sembarangan di cat. Itu awalnya poster itu diletakkan di sekolah. Biar apa? Biar anak itu ketika mau buang sampah ingat catnya. Oh, saya udah cat tangan. Makanya dia menjadi buang sampah seperti itu. Di kelas Bapak bisa membuat itu. Mungkin dibuat poster-poster kecil atau apa. Selanjutnya, nah di sini pembentukan keyakinan kelas. Yang satu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Perbedaannya seperti ini. Kamu misalnya dilarang makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Bisa kita ganti dengan misalnya tidak makan. Kamu membuat temannya dengan tidak makan di kelas. Ataupun lagi misalnya berangkat jam 8. Siswa wajib berangkat jam 8. Diganti dengan kita memulai belajar jam 8. Jadi anak itu kita mulai belajar jam 8, bukan masuknya. Jadi anak kan peraturannya jam 8 masuk. Tapi kalau anak dalam keyakinannya jam 8 saya mulai belajar, dia yakin jam 8 mulai. Itu yang perlu ditingkatkan lagi. Yang kedua adalah kebanyakan universal, lalu bentuk positif. Positif ini maksudnya kata-kata positif tidak negatif. Lalu 4 tidak terlalu banyak. Kita fokus ke sana, tidak terlalu banyak. Fokuskan kalau kita mencoba itu 1 minggu misalnya, ini 1 saja. Misalnya 1 minggu ini kita fokus ke disiplin anak berangkat jam 8. Kita fokuskan. Nanti kalau sudah baru melebar kemana-mana. Jangan sampai membuat keyakinan kelas terlalu banyak. Jadi anak bingung sendiri. Ini belum udah dikasih ini belum udah dikasih ini seperti itu. Jadi pelan-pelan saja. Lalu yang kelima bisa diterapkan, yang 6 semua berkontribusi. Artinya anak itu dilibatkan untuk berdiskusi. Yang 7 keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini nyambung ke yang tidak terlalu banyak. Jadi jangan langsung 1 minggu ini disuruh keyakinan kelas, kebersihan, kedisiplinan, tidak ramai, tidak penjaga-penjaga lain sebagainya. Tapi 1 minggu bisa 1 saja. Yang penting anak fokus membuat 1 keyakinan kelas saja. Seperti itu. Itu pemaparan dari saya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan rekan saya yang lain. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Guru. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, mungkin banyak yang belum kenal dengan saya. Nama saya Ibu Basuki, saya dari SD Negeri Menteng. Yang pada kesempatan kali ini saya juga memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu melakukan kolaborasi bersama teman-teman di sini. Kebetulan memang materi tadi dari awal dari Pak Asep Sukron, Pak Pandi dan saya ini selalu nyambung. Jadi ketika Pak Pandi tadi berbicara tentang keyakinan kelas, tentang kebajikan-kebajikan yang ada di kelas, namun ternyata kita selalu menemukan ada anak itu yang bertingkah laku yang menyimpang atau dia itu aneh, dan kita akan menyalahkan anak itu bahwa anak ini bandel, anak ini susah diatur. Namun di sini kita mulai saat ini mungkin bisa merubah
pola pikir itu bahwa ini anak ini ternyata mengalami yang namanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Dan ini tidak hanya untuk anak-anak, kita orang dewasa juga ternyata apa yang kita lakukan itu nanti kita mengacunya pada 5 kebutuhan dasar ini. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Yang pertama itu kebutuhan yang paling dasar itu adalah bertahan hidup. Kita akan melakukan segala cara agar kita bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini ada apa aja nanti kita bahas. Yang kedua kemudian adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini kalau kita baca dari beberapa sumber itu akan berbeda-beda. Namun di sini di CGW ini mengambil dari Dr. William Benson. Nah, untuk anak, ini kan kita tadi bicara tentang kita semua sebagai manusia. Nah, seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi di kelas tadi, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang dimana sebenarnya kalau kita telisik lagi, berarti kita sebagai guru itu tidak berhasil memenuhi kebutuhan mereka. Kita bahas dulu yang pertama tentang bertahan hidup. Bertahan hidup ini setelah dari baca yang panjang, saya menyimpulkan ada 3 sifat dari bertahan hidup. Yang pertama itu tentang fisiologis, kemudian biologis, yang ketiga adalah psikologis. Di mana fisiologis ini tentang kesehatan. Rumah, makan itu sangat penting. Biasanya bapak-bapak kita akan berjuang ya, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan ini. Biasanya itu bapak-bapak, bahkan tidak mungkin juga ibu-ibu juga akan seperti itu juga. Kita akan berusaha bagaimana mati-matian untuk mencari kesehatan, rumah, makan. Kemudian biologis, ini berkaitan dengan reproduksi. Di situ bahasanya reproduksi ya, karena kita juga ternyata sebagai manusia yang bertahan hidup, Pak. Kita ini membutuhkan untuk ibaratnya berkembang biak ya kan, kita kan manusia, kita juga ingin ini tentang hal yang lebih ke agak sensitif ya, kurang enak ngomongnya, ini lebih ke ya tentang seks gitu. Jadi kita semua ini itu membutuhkan itu. Meskipun di sini juga nanti akan ada penyimpangan-penyimpangan lain. Dan yang terakhir, dan inilah yang lebih kita soroti karena kita lebih bahas tentang anak, yaitu tentang rasa aman. Jadi anak itu biasanya kalau kelas 1 ini, yang saya perhatikan anak kelas 1 ketika baru masuk ke sekolah dasar, anak itu akan merasa tidak nyaman. Itu akan sulit sekali kita memasukkan materi-materi ngajarin mereka, sedangkan ibu mereka itu ada di jendela ya biasanya ya. Anak itu tengok, ketika ada ibunya dia merasa aman, oke lanjut. Tapi ketika ibunya sudah tidak ada, biasanya mereka akan gelisah. Banyak yang nangis, banyak yang lari keluar seperti itu. Itu yang saya alami. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita juga ngerasa seperti ini. Kita selalu ingin ada yang namanya keluarga, teman, kemudian kelompok. Kita biasanya akan selalu mencari seperti itu. Makanya kita setiap orang itu punya, biasanya kita akan punya kumpulan sendiri-sendiri yang memang kita sefrekuensi seperti itu. Nah, untuk anak ini biasanya juga akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik ketika dia merasa
dia ditolak oleh teman-temannya. Mungkin Bapak Ibu sering melihatnya ya, mengalami di kelas, anak ini kayak dikucilkan atau diejekin sama teman yang lain. Jadi anak ini akan ketika dia sudah merasa dia itu tidak mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima ini, mungkin saat itu anak itu akan diam. Namun jika kita mendiamkannya, anak itu lama-lama akan melakukan hal-hal yang tidak kita duga. Banyak kejadian di Amerika, tiba-tiba seorang pelajar karena saat dia ibaratnya dibully ya, dia akan membawa senjata dan menembak di dalam kelas. Itu sering kita lihat di beritanya. Kemudian tentang kebebasan di sini. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang kebutuhan kebebasannya tinggi itu mengingat pilihan mereka perlu banyak bergerak, mencoba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kalau kita lihat kembali ke kelas kita, itu banyak anak yang kadang mereka itu susah diatur. Bahkan mereka kadang malah ngajakin temannya untuk misalkan di kelas main atau ketika gurunya sedang keluar sebentar, ayo kita keluar. Bahkan ada juga yang hal sepele itu yang saya perhatikan di kelas saya, anak cowok-cowok ini rata-rata mereka itu sering pengen keluar dengan alasan kamar mandi lah. Tapi ketika saya ikuti, mereka nggak kamar mandi, main gitu aja, karena mereka pengen bebas. Ketika di kelas mereka mungkin merasa terkekang, dan itu salah siapa? Itu salah saya juga sebagai guru, karena nggak memberikan mereka kebebasan. Harusnya di kelas itu mereka merasa senang, kan? Merasa bebas, jadi anak itu akan betah di kelas. Nah ini selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan mereka, apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ada beberapa anak yang ketika kita ngomong dia suka nimpalin dan itu dianggap dia lucu. Ini sebuah kebutuhan dasar mereka, karena mereka anggapnya itu adalah kesenangan, kelucuan. Mereka anggapan itu adalah bergurau, seperti itu. Dan terakhir adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa berbuat berbeda, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini selama menjadi guru, saya juga pernah menemui siswa yang seperti ini, tapi biasanya sangat jarang. Dia itu pengen menguasai kelasnya, gitu. Tapi ada soalnya. Saya pernah di kelas saya sekarang ini juga ada satu siswa, di mana dia itu bisa mengontrol teman-temannya. Ketika ada 1-2 temannya itu yang nggak mau ikut apa kata dia akan mengajak semua temannya untuk mempengaruhi teman yang tidak mau ikut tadi. Dia benar-benar berkuasa, seperti berkuasa itu. Namun dia tidak hanya di situ, dia bagusnya itu si anak ini juga pengen prestasinya itu lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Dan di sini kita bisa manfaatkannya.
ketika kita bisa memanfaatkannya, bagaimana kita mempengaruhi dia bahwa oh kamu ini bisa lebih bagus lagi, kita arahkan, anak ini akan sangat-sangat bagus karena dia dia sudah punya keinginan untuk menjadi pemimpin. Jadi dia sudah bisa mengatur dirinya, kemudian mengatur temannya, dan dia punya motivasi lebih untuk belajar. Seperti itu. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar itu seperti hal tersebut, dan mungkin saya kembali ke yang pertama tadi tentang kebutuhan bertahan hidup. Beberapa hari ini saya juga lihat di internet ya, ada anak itu yang ternyata sudah seumuran anak SD itu sudah ke biologis loh itu. Banyak ternyata yang tanpa kita ketahui di SD itu banyak tentang pelecehan seperti itu. Di sini kita sebagai guru kan juga merasa prihatin. Ternyata ini karena alasannya itu karena lingkungan. Jadi kita sebagai guru ya kita juga memperhatikan anak ini seperti apa. Ketika anak ini sudah mulai hal-hal yang menjurus gitu, ya kita harusnya langsung menegur anak ini. Jangan nunggu sampai ada kejadian baru kita tegur. Ini sama yang saya baca, saya lihat di video di YouTube itu, ternyata di Indonesia ini sudah kritis tentang hal ini. Ya semoga di lingkungan kita tidak ada. Dan mungkin dari saya cukup sekian, karena cukup grogi apa ya, baru saya jarang untuk berbicara di depan, biasanya saya hanya di balik layar. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Arif Teguh Basuki yang sudah memaparkan materinya dengan begitu jelas. Dan yang sekarang adalah ya saya sendiri yang akan memaparkan materinya. Baik Bapak Ibu, saya berdiri di sini saja ya, sama terlihat kok. Ya, salam perkenalan dari saya. Saya wajah lama di gugus 5 Sukawangi dan Sukamakmur ya, tapi tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri karena saya lihat di sini ada wajah-wajah Bapak Ibu guru yang baru. Di layar terlihat nama saya dengan jelas, Hendrikan Tini. Saya bertugas di SDN Sirna Bakti. Dengan berdirinya di sini Bapak Ibu guru hebat, saya hanya melaksanakan tugas yaitu aksi nyata. Kami calon guru penggerak angkatan 7 mencoba berkolaborasi sesukamakmur untuk melaksanakan aksi nyata di hari ini, hari yang sangat berbahagia. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan. Baik, next Pak. Di sini saya akan membawakan materi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Sebenarnya materi saya sama tadi dengan rekan saya Pak Asep Sukron ya, dan saya kupas kembali tentang teori motivasi di sini, yaitu ya saya juga memaparkan teori motivasi menurut tokoh Barat ya, David Gassen. Beliau itu sangat terkenal dengan teori motivasinya, yaitu mengelompokkan menjadi 3 pengertian motivasi. Yang pertama adalah motivasinya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori yang nomor 1 dengan nomor 2. Itu adalah itu kalau kita pahami adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya itu adalah karena dengan
ketika seorang anak datang pagi-pagi ke sekolah karena memang takut oleh gurunya akan mendapatkan hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan sebaliknya, ketika seorang anak datang pagi-pagi ke sekolah ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari seorang gurunya, karena ya itu tadi datang pagi-pagi, itu berarti motivasi yang berasal atau datang dari luar dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu motivasi yang ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dengan teori motivasi yang ketiga ini, kita harapkan yang tertanam pada anak didik kita ini adalah yaitu motivasi yang ketiga, karena mereka menjadi dirinya sendiri dan menghargai dirinya sendiri supaya bisa menjalankan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu murni motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Dan yang perlu kita kembangkan selaku pendidik kepada anak didik kita itu adalah yang nomor 3. Kita harus mengembangkan, memunculkan motivasi anak didik kita dengan nomor urutan yang ketiga. Baik. Nah, setelah motivasi, lahirlah kata hukuman dan penghargaan. Ketika seorang anak yang memiliki motivasinya rendah, berarti wajar seorang guru itu memberikan hukuman. Ketika seorang anak mendapatkan mencerminkan motivasinya yang tinggi, bagus, wajar seorang anak mendapatkan penghargaan dari gurunya. Hukuman itu sangat erat kaitannya dengan kata menyakitkan dan tidak nyaman, ya Bapak Ibu guru, betul? Ya. Dan penghargaan itu sangat erat kaitannya dengan hal yang menyenangkan dan terasa nyaman. Pastinya seperti itu. Dan yang harus kita hindari sebenarnya di sini adalah harus jangan seringkali memberikan hukuman. Sebaiknya kita memberikan penghargaan saja kepada diri kita. Di sini saya akan memaparkan sedikit kasus yang ditemukan di sekolah saya ya, tentang hukuman. Di sini saya menuliskan Dani kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri. Ini sangat familiar ya. Di tingkat SD pelajaran matematika memang betul tidak banyak peminatnya, betul tidak Bapak Ibu guru? Iya. Dan saya di sini menuliskan tokohnya pun teman rekan saya se-SD, Pak Nanang. Ya, di SD saya kebetulan beliau adalah guru yang terkenal killer. Tapi saya sedikit senang dengan beliau. Ketika datang ke kelas 1, ke kelas saya Pak Nanang berdiri, anak saya langsung bisa diam, langsung bisa jempling. Tapi oleh saya gurunya udah dikasih tepuk diam atau ada lagi ribet-ribet yang lainnya, tetap anak kelas 1 itu memang aktivitasnya sangat tinggi di dalam kelas. Baik, kembali ke kasusnya. Pak Nanang menanyakan pertanyaan kepada Dani, dan Dani menjadi gugup dan tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Dani yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Nanang pada saat itu membiarkan teman-teman Dani menertawakan Dani yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Dani untuk maju ke depan kelas dan berdiri di depan kelas sambil menunduk karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Nanang. Tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Nanang. Kelas pun semakin gaduh. Nah, itu kasus yang biasa kita temui di kelas. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Sebenarnya ada pertanyaan di sini. Setuju tidak
dengan tindakan Pak Nanang terhadap Dani itu. Berarti tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat sekali. Kalau tidak, ya memang tugas kita sebagai pendidik adalah bukan mau memalukan anak didik kita. Betul? Betul. Iya. Apapun mereka bisa atau tidak bisa, tetap kita hargai mereka karena mereka adalah sebagai manusia yang merdeka. Tadi sudah dibahas oleh rekan saya Pak Pangki bahwa pendidik itu adalah tugasnya menuntun. Pendidik itu bukan memaksa mereka harus bisa A sampai Z, tapi kita harus menuntun kodrat anak. Jadi kita menerima apa yang mereka bisa dan kita memfasilitasi bisa mereka itu bisa menjadi manusia yang lebih hebat dengan bimbingan dan tuntunan gurunya. Baik, next Pak. Nah, di sini kita beralih kepada materi yang berikutnya yaitu tentang penghargaan. Nah, di sini penghargaan, di sini saya mendapatkan pengertian menjadi agak banyak ya, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Kemudian penghargaan itu adalah dianggap tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum dan motivasi dari dalam diri. Baik, saya jelaskan di sini mengenai penghargaan kenapa dikatakan tidak efektif. Tadi kembali ke teori motivasi yang nomor 1 dan nomor 2. Motivasinya berasal dari orang lain. Padahal kita mengharapkan motivasi yang lahir yang bagus itu adalah lahir dari diri sendiri. Jadi di sini dikatakanlah bahwa penghargaan itu adalah tidak efektif. Kemudian penghargaan itu sebenarnya mematikan kreativitas. Ini teralami oleh diri saya sendiri ketika dimutasikan mendapatkan kepala sekolah baru, istilahnya punya babeh baru. Jadi anak baru harus seperti apa? Jadi saya seolah-olah ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah saya yang baru itu. Padahal itu sebenarnya mematikan kreativitas. Karena kenapa? Yang bagus adalah bukan karena kepala sekolah baru atau kepala sekolah lama, betul tidak? Nah, kita ketika menjalankan tugas adalah harus dari hati, tidak muncul karena kepala sekolah. Jadi kita kapanpun, dimanapun itu tetap kita harus berkreativitas. Baik, next Pak. Yang berikutnya adalah dari hukuman itu muncul konsekuensi dan kemudian muncul restitusi. Di sini saya tuliskan bahwa hukuman itu adalah bersifat tidak rencana karena datangnya tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah berupa fisik atau psikis. Baik, saya jelaskan tentang hukuman. Memang hukuman itu adalah tidak terencana. Saya alami sendiri ketika di kelas melihat anak seharusnya tidak mengatakan akal, tapi baiknya kita katakan banyak akal. Dengan sabar kita mengatakan anak yang banyak akal. Tapi ketika kita emosi di luar naluri kita, akhirnya kita mengatakan bahwa anak itu adalah nakal. Berarti kita tiba-tiba sontak marah, betul? Jadi hukuman itu lahirnya bersifat tidak terencana karena secara tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah. Yang marah siapa Pak Bu? Ketika ada kasus anak yang banyak akal itu, ya, betul, guru ya. Itu bersifat satu arah, berarti dari guru saja kan reaksinya. Kemudian berupa fisik dan atau psikis. Kita misalkan, seharusnya tidak kita lakukan ketika menyentuh telinga anak didik kita. Itu sangat rentan tidak diperbolehkan. Tapi secara tiba-tiba greget ya, kita jewer gitu. Nah, seperti itu. Berarti itu kan ada fisiknya. Secara psikis kita juga mengatakan kepada anak kita dengan nada yang lebih tinggi, berarti anaknya jadi mengkerut, jadi takut. Itu psikis anak kita sudah kena bahwa gurunya sedang marah. Yang berikutnya tentang konsekuensi.
berbeda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Sebenarnya konsekuensi itu lahir dari atas dasar hukuman yang ada. Jadi kalau konsekuensi itu sudah terencana, kemudian sudah disepakati oleh anak dan gurunya, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, kemudian guru memonitor murid. Di sini saya akan garis bawahi tentang konsekuensi bahwa tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Setelah kami belajar di modul guru penggerak, ternyata konsekuensi pun itu sebenarnya tidak dianjurkan. Yang harus dianjurkan itu adalah yaitu restitusi. Nanti kita akan belajar tentang restitusi. Kenapa konsekuensi ini tidak terlalu harus kita lakukan? Sebaiknya kita melakukan restitusi, karena tadi konsekuensi itu adalah tetap adanya tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Semoga bisa dipahami. Baik, materi berikutnya adalah tentang restitusi. Di sini pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Ada lebih panjang lagi penjelasan yang dijelaskan oleh person, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian yang keduanya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini sudah ada kejelasan bahwa di restitusi ini adalah si anak didik diajak untuk memperbaiki dirinya sendiri. Berarti kita bersikap terbuka terhadap perkembangan karakter, bersikap terbuka dengan karakter yang sudah dimiliki oleh anak didik kita. Namun kita tetap ada arahan supaya anak didik kita menjadi orang yang sadar akan kesalahannya. Restitusi di sini ada 3 tahapan saya tuliskan ya. Yang tahap ke-1 yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nanti untuk restitusi akan dibahas tuntas oleh rekan saya yang berikutnya. Tapi di sini saya akan mengupas sedikit tujuan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pendidik mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik sebagai bagian dari budaya positif. Kemudian pendidik juga menerapkan restitusi dalam membimbing peserta didik berdisiplin positif agar menjadi peserta didik merdeka. Dan yang terakhir, pendidik dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Di sini restitusi dikatakan bukan untuk menebus kesalahan, yaitu untuk memperbaiki hubungan, bukan paksaan tapi tawaran. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya dan berfokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi adalah menguatkan dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Saya garis bawahi pengertian yang paling akhir bahwa mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kita membantu si anak didik kita itu untuk kembali ke sikap yang benar supaya bisa diterima oleh kelompoknya sendiri.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu materi yang saya paparkan, semoga bermanfaat khususnya bagi saya diri sendiri, umumnya bagi Bapak Ibu guru hebat yang duduk di depan saya. Mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar, pastinya ada kekurangan, dan terima kasih setelah ini sudah siap mendengarkan. Ya, baik, berikutnya adalah yang akan disampaikan oleh Iwan Wila. Ya, baik, Bu Wila. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu guru hebat? Tapi kenapa lemah suaranya? Ya, Bapak Ibu bahagia hari ini? Ya, harus bahagia ya. Mana senyumnya? Ya, saya setiap mau mengajar pada peserta didik, kalau pagi saya yang melihat senyum peserta didik. Kalau datang belajar bahagia itu otak juga siap menerima ya. Terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan materi, masih lanjutan dari materi-materi sebelumnya, karena materi ini berjenjang ya untuk disiplin positif. Tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, restitusi, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan sekarang saya akan menyampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosem dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan apa Pak? Judulnya Bu? 5 posisi kontrol. Iya, 5 posisi kontrol. Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Ini kenapa penting? Ini berkaitan dengan ketika Bapak Ibu mendisiplinkan peserta didik yang melanggar suatu peraturan atau keyakinan kelas atau tata tertib sekolah, itu di manakah posisi kita sebagai pendidik atau sebagai guru? Nah, ini ada 5. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau tadi kan lebih banyak contoh-contoh peserta didiknya ya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, bagaimana posisi guru ketika menangani peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin positif di sekolah itu? Di manakah posisi kita? Mungkin selama ini Bapak Ibu guru juga pernah menangani peserta didik, tapi tidak sadar Bapak Ibu itu berada di posisi yang mana. Apakah pernah di posisi penghukum? Kalau ini saya rasa semua pasti pernah ya. Nah, kalau apakah pada posisi pembuat rasa bersalah ataukah pada posisi manajer? Ini yang akan dicapai ini pada materi restitusi sebenarnya itu harus mencapai level manajer. Jadi yang paling bagus. Nah, posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik seperti tadi, misalkan menjewer telinga atau memukul. Mungkin kalau zaman sekarang sudah berkurang ya untuk hukuman-hukuman yang bersifat fisik, karena itu menyakiti peserta didik secara langsung. Tapi kadang kita tidak menyakiti peserta didik secara fisik, tapi menyakitinya secara verbal, misalkan dengan kata-kata kasar, mengata-ngatai peserta didik bodoh, kemudian nakal, seperti itu ya. Penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya seorang guru pada posisi ini dia egois ya. Jadi merasa hanya dirinya yang benar, merasa dirinya yang harus diikuti, yang harus ditaati oleh peserta didik. Biasanya kalimat-kalimat yang digunakan oleh guru yang ada pada posisi penghukum, patuhi aturan saya, awas, jadi ada ancaman. Atau pakai bahasa tubuh sambil berkaca pinggang, matanya melotot. Serem kan ya? Ya, masih suka seperti itu? Kejadian kemarin, walaupun misalkan saya sendiri sudah sebagai CGP, kadang-kadang secara spontanitas melaksanakan pada posisi ini karena kebanyakan. Misalkan kemarin hari Senin upacara,
kebagian kelas berapa, misalkan kelas 5 atau kelas 6, tapi tidak ada anak yang mau jadi petugas upacara, pas sirik-sirik. Akhirnya saya ke tengah lapangan ke depan kelas 5, ayo kalau tidak ada yang mau jadi petugas upacara, setelah upacara semua baris biar tambah 1 jam. Kan yang salah yang petugas, mau murid, mau yang petugas, mau bukan, semua jadi kena hukuman. Itu spontan saja saya berkata demikian. Kenapa? Karena kadang mungkin kita sebagai guru kesal, kenapa tidak ada yang mau jadi petugas upacara padahal muridnya banyak gitu. Nah itu sebenarnya posisi kita saat itu sebagai penghukum secara spontanitas saja, atau anak datang terlambat, tidak ditanya kenapa kamu datang terlambat, ujung-ujung jadi suruh berdiri di depan kelas. Nah, hal seperti itu hasilnya apa? Akan mempermalukan peserta didik. Bisa jadi setelah misalkan peserta didik itu duduk kembali, dia coret-coret buku, coret-coret meja, bahkan karena dendam pada gurunya sudah diberi hukuman, dia nulis saya benci ibu guru, saya tidak suka ibu guru ini. Pulang sekolahnya iseng mobil atau motornya saya serempet pakai paku, atau saya pernah rem motor saya diganjal pakai batu. Ya Pak Guru ya, itu Pak Guru yang melepas saya bingung gitu. Padahal saya tidak, aku mungkin iseng saja gitu ya, mungkin kejadian seperti itu ya, itu contoh saja. Berikutnya, posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Setelah belajar CGP, jujur saya baru sadar ternyata posisi saya ini waktu mengatakan hal itu saya berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Saking seringnya murid itu melakukan pelanggaran, saya sampai bilang begini, kamu sayang gak sih sama ibu guru? Kamu sayang tidak sama orang tua kamu? Kenapa sih kamu ini melakukan hal seperti itu? Kenapa sih kamu tuh mengganggu teman kamu? Ibu tuh capek. Pernah tidak Bapak Ibu guru berkata seperti itu? Kita pakai nada lembut, memang tidak marah, tapi nanti akibatnya apa? Peserta didik itu merasa kecewa, merasa dia tidak menyenangkan kedua orang tuanya. Bahkan pernah sebelum menjadi CGP, ketika saya jadi pembina upacara, saya bilang begini kepada peserta didik kelas tinggi yang suka menakali temannya yang kelas rendah. Kamu itu tidak kasihan sama orang tua kamu. Orang tua kamu itu bekerja di kebun, kehujanan, kepanasan, tapi kamu ke sekolah cuman nangisin anak kelas 1, nangisin anak kelas 2. Nah, posisi saya sebenarnya setelah saya belajar modul guru pengarang, oh ternyata saya berada pada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi murid itu memiliki penilaian buruk tentang dirinya, dia mengecewakan orang-orang yang disayanginya, seperti itu. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ini barangkali Bapak Ibu guru juga pernah menjadi guru dengan posisi seperti ini. Jadi sangat akrab dengan peserta didik. Biasanya ini guru-guru kelas tinggi ya, seperti itu. Nah ini juga sebenarnya nanti berakibatnya apa pada peserta didik. Jadi peserta didik itu hanya tergantung pada guru itu. Suatu-waktu misalkan guru itu tidak masuk, diganti oleh yang lain. Kadang-kadang peserta didik itu tidak menghormati guru lain yang masuk ke dalam kelasnya. Pernah tidak merasakan hal seperti itu? Pernah ya. Nah itu mungkin salah satu efek ketika kita mendisiplinkan peserta didik dengan posisi teman. Kadang misalkan ada murid tidak mengerjakan PR. Kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR? Lupa bu. Memang kita tidak marah, tapi ya sudah sekarang kamu duduk. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tidak bisa bu, tidak mengerti bu, tidak ada yang bisa ditanya di rumah bu. Oh ya sudah, nanti ibu bantu mengerjakannya setelah jam istirahat. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu guru pernah memposisikan seperti itu artinya Bapak Ibu guru sedang pada posisi sebagai teman. Memang murid akan merasa nyaman dengan gurunya gitu, tapi ada hal negatifnya yaitu menjadi tergantung. Nah ini juga yang harus diantisipasi. Kadang memang kelas lain misalnya tidak ada gurunya, saya masuk. Nah kadang memang lebih sulit dikendalikan. Tapi ada juga kelas-kelas tertentu kalau misalkan masuk tetap bisa dikendalikan, ada seperti itu. Mungkin itu salah satu pengaruh dari posisi kita sebagai teman. Jadi murid itu juga seperti tidak ada takutnya pada guru. Yang selanjutnya yaitu posisi guru sebagai pemantau. Ini lebih baik. Kalau memantau itu kan mengawasi ya. Ketika kita mengawasi, kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kita awasi. Artinya kita bertanggung jawab terhadap peserta didik kita.
posisi ini berkaitan dengan tata tertib kelas atau peraturan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Mungkin selama ini Bapak Ibu membuat tata tertib kelas, tetapi kita langsung yang membuatnya, kita yang mengerti, kita yang menentukan, tempel seperti itu di belakang gitu, tanpa kita bersepakat dengan peserta didik dengan tata tertib kelas atau keyakinan kelas kita. Nah, kalau pada posisi manajer, kita karena posisinya mengawasi, jadi ada daftar-daftar tertentu yang kita ingat memonitoring peserta didik, apakah dia sudah melakukan hal baik atau misalkan dia melakukan pelanggaran. Nah, sebelum CGP ini semester 1 kemarin Bapak Ibu bisa lihat saya membuat daftar prestasi itu, di sana ada tuh bintang ya. Tidak saya lanjutkan karena saya merasa itu kurang negatifnya, ada ini negatifnya. Kenapa? Ketika saya membuat tata tertib itu kesepakatan kelas, kita juga bersama murid harus membuat konsekuensinya atau sanksi. Contoh misalkan kemarin saya baru membuat keyakinan kelas bahwa peserta didik itu datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kita buat juga konsekuensinya peserta didik itu maunya seperti apa kalau misalkan ada yang melanggar. Nah, kata mereka boleh menambah waktu belajar atau mengerjakan tugas di kelas ketika jam istirahat atau setelah pulang sekolah. Berarti kan mereka menambah waktu. Yang lain pulang dia ada sanksinya gitu ya, seperti itu. Apakah hal yang seperti itu tepat? Nah, kita lihat saya sendiri kemarin menerima posisi itu, jadi teman-teman yang lainnya jadi seperti pengadu. Ketika ada murid yang tidak datang terlambat 5 menit, ada temannya ke depan, "Bu, itu kan tadi datang 5 menit telat, berarti nanti dihukum ya, jam istirahat, ngapain sama ibu guru?" Dari situ saya berpikir, oh ternyata motivasi peserta didik itu nantinya bukan motivasi intrinsik, jadi motivasi eksternal ya, yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika dia mentaati suatu peraturan itu, satu karena takut dihukum, kedua karena ingin bintang. Saya aja sini ini lupa ketika anak itu kan kalau aktif saya beri bintang, saya mau maju ke depan saya beri bintang. Kemarin belum saya print bintangnya, tiap hari itu nanti, "Bu, bintangnya kapan? Bu, bintang saya dulu." Jadi motivasi mereka bukan dari keyakinannya bahwa mereka itu datang tepat waktu karena mereka butuh, karena memang harus belajar itu dimulai setengah 8 seperti. Jadi belum ada keyakinan pada peserta didik. Nah, ini ketika posisi kita ada level manager. Yang terakhir, tadi untuk level pemantau ya. Sekarang yang terakhir ini level manager atau posisi kontrol pada tahap manager. Yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini menggunakan nanti segitiga restitusi. Lebih jelasnya nanti kasus-kasusnya mungkin akan dijelaskan oleh materi setelah ini ya. Ini secara garis besarnya saja. Jadi ketika peserta didik melakukan pelanggaran terhadap disiplin positif di sekolah, itu silakan dikembalikan lagi kepada peserta didik. Dia ditanya keyakinan yang kita yakini selama ini apa. Jadi dia nanti mengoneksikan, menghubungkan dengan peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Misalkan dia datang terlambat, ditanya keyakinan yang kita sepakati itu apa yang kamu yakini. Datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan? Saya datang terlambat. Jadi bagaimana kamu harus memperbaikinya? Saya akan meminjam catatan teman saya untuk melihat materi yang ketinggalan. Itu sudah bagus ya, dia punya pertanggungjawaban. Kemudian selain itu apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu besok bisa datang tepat waktu, tidak terlambat lagi? Bisa, saya akan usahakan. Kenapa kamu datang terlambat? Saya tidur kemalaman karena nonton bola misalnya. Nah, bagaimana kalau besok supaya kamu datang tepat waktu? Saya akan tidur lebih awal. Jadi pertanggungjawabannya itu dikembalikan lagi kepada peserta didik. Dia mencari solusinya, dia yang melaksanakannya seperti itu. Jadi kita hanya mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ketika kita berada pada posisi manajer, otomatis kita sudah memiliki keterampilan berada pada posisi teman dan pemantau. Nah, bisa bila memang sewaktu-waktu diperlukan, apa Bapak Ibu guru perlu berada pada posisi teman, ya silakan. Ketika perlu berada posisi pemantau, ya silakan. Atau perlu berada di posisi penghukum, ya silakan. Berarti kan udah tahu konsekuensinya ketika kita menempatkan diri sebagai penghukum, apa akibatnya pada anak,
ketika kita menetapkan posisi kita sebagai pemberi rasa bersalah, kita juga sudah tahu konsekuensinya gitu. Cuman yang perlu disadari adalah ketika kita melaksanakan suatu restitusi terhadap peserta didik, itu dampaknya tidak hanya dilihat pada peserta didik itu sendiri, apalagi kalau misalkan pelanggaran yang dilakukan berhubungan dengan temannya ya. Jadi harus ada solusi juga dengan temannya. Jangan misalkan anak nangisin anak lain, tapi yang dihukum hanya dia. Sementara yang menjadi korban itu tidak mendapat solusi. Nah, yang menjadi korban pun harus mendapat solusi seperti itu. Jadi win-win solution, dan anak sendiri yang mengemukakan pendapatnya bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini ada perbedaan dari kelima posisi kontrol. Untuk posisi yang pertama, yang kedua itu jelas perilaku kontrol negatif. Itu nanti dampaknya pada peserta didik ada identitas yang gagal. Kemudian untuk motivasinya juga itu eksternal, terutama posisi pada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk motivasi intrinsik ini hanya ada di level manajer. Ini tadi sudah dijelaskan secara singkat ya, hasilnya bagaimana kalau kita berbuat, perbedaannya ketika kita ada pada posisi penghukum, bagaimana kita ada pada posisi manajer. Kemudian ini dampak pada murid juga. Ketika kita menghukum peserta didik, apakah kesalahan yang dilakukan tidak akan terulang? Saya pernah ketika membariskan peserta didik di depan kelas, ini semester 1 ya, periksa buku, kalau yang bukunya panjang tidak boleh masuk. Terus anaknya, terus gimana Bu? Saya tidak ada kesepakatan kelas kan sebelumnya. Saya mikir pengen saja buang ambilkan sampah terus sama mau saya kamar mandi. Apakah Senin berikutnya bukunya sudah pendek semua? Tidak. Kenapa? Karena peserta didik ada yang contoh bilang seperti ini, mendingan ngebersihin kamar mandi babari, mengulang sampah tidak apa-apa banyak. Jadi tidak terselesaikan kan solusinya gitu seperti itu. Karena saya hukuman itu ternyata ada dampak positif dan negatifnya gitu. Karena kesepakatan kelas juga, keyakinan kelas yang sudah dibuat juga tidak terlalu menjadi kebiasaan namanya pada peserta didik. Kenapa? Karena hukuman-hukuman yang kita jalankan, apalagi sekarang ya tidak ada hukuman fisik. Jadi peserta didik itu cuma lari keliling lapangan 5 balik mah bisa, apalagi orang macam orang gunung kararuat. Iya gitu, maksudnya anak-anaknya pada sehat-sehat, pada kuat-kuat gitu. Terus atau ngebersihin kamar mandi gitu kan, misalnya itu kan hal yang mudah gitu. Apalagi senang ke kamar mandi, kenapa? Kelasnya sudah punya sandal gitu kan. Jadi dihukum itu bukannya takut tapi malah senang. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu guru, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah untuk mencapai posisi sebagai manajer, di mana posisi inilah murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, sehingga nanti pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang positif, nyaman, dan aman. Sebelum ini dari saya untuk mengakhiri ini, dari kesimpulan ini, misalkan ketika kita menerapkan suatu disiplin atau peraturan sekolah kepada peserta didik, kembalikan dulu kepada diri kita, apakah kita sebagai guru sudah melaksanakannya. Contoh kecil saja, misalkan kita ingin peserta didik datang disiplin tepat waktu ya, 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, tetapi gurunya datang tidak tepat waktu. Nah itu silakan dikembalikan kepada diri masing-masing gitu ya. Jadi jangan hanya ada tanda tertib pada KRM kelas ini itu murid harus mengikuti apa kata gurunya, tapi gurunya sendiri tidak mencirikan hal seperti itu. Ini sebagai bahan evaluasi bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Paparan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Iwan Gunawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, para Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru hebat, Gugus Sukawani. Alhamdulillah saya bisa
berkumpul di sini. Lupa satu lagi ya, yang saya hormati adalah pengajar praktik, yaitu kebetulan Pak Yogi, sebagai pembimbing dari CGP yang ada di Kecamatan Sukamangu. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bahwa saya itu mungkin sudah kenal ya teman-teman yang lama. Saya Iwan Gunawan, saya mengajar di SDN Cipenyang, yaitu dari gugus Cipenyang. Pertama kali Pak ke gugus ini berkumpul bersama, apalagi ada kolaborasi dengan kegiatan CGP ini. Semoga ini menjadi menguatkan silaturahmi kita. Terus bertambah ilmunya gitu. Dan Bapak Ibu juga mungkin bisa mengikuti jejak mengikuti CGP, mungkin ada kesana ya. Yang tema yang saya ambil yaitu segitiga restitusi, yaitu rentetan dari budaya positif yang tadi dijelaskan dimulai dari Pak Asep Sukron dan teman-teman yang lainnya. Maka yang kelima itu yaitu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu dikembangkan oleh Diana Gesser. Nah, ini dikontrol oleh William Glaser. Jadi tadi kan udah dijelaskan segitiga restitusi itu apa ya. Sebenarnya saya mau ulangi saja. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog ya, yang dimana diangkat oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Itu udah bahasan yang tadi sama teman saya Bu Ila dan Bu Neti, itu udah nyambung semua. Saya mau selanjutnya yaitu sehingga nilai kebajikan atau keyakinan kelas itu menjadi kebiasaan, menjadi habit, membentuk karakter murid yang kuat. Nah, segitiga restitusi itu dimulai dari menstabilkan identitas yang tujuannya itu memberi kesempatan kepada siswa bahwa kekesalan atau kesalahan-kesalahan itu agar dia dikemukakan. Dan selanjutnya yaitu memvalidasi apa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan itu sehingga Bapak Ibu guru atau para orang tua itu mengontrol, mengarahkan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang dibuat tadi, yang disampaikan oleh teman-teman saya yang tadi, yaitu ditanyakan kembali ketika ada siswa yang bermasalah. Ini posisinya sebagai manajer ya. Kalau tadi kan penghukum, gitu kan, teman yang dimengerti. Ini posisinya sebagai manajer. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada contoh video ketika kita menangani kasus seperti ini. Mungkin seperti ini. Ada suara ini. Ini suaranya gitu ya. Saya harus kesini. Mungkin ini kan tadi mungkin kalau dilihat dari video lebih menyata, lebih kelihatan cara menanganinya, bagaimana ketika posisi guru sebagai manajer. Stop Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Nah, ini memvalidasi ya. Ini kan mendengarkan dulu anak-anak ya. Juga akan mat apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan. Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak fitnah? Ya wajar kan? Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah. Hanya membentak-bentak. Iya
padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu, dari kasus tersebut yang diperlihatkan dari video itu, anak itu bermasalah dipanggil sama gurunya. Nah kita Bapak Ibu Pak Guru itu menerapkan posisi manajer yang tadi. Dia memvalidasi kesalahan, mengikuti, menanyakan, dulu kan semacam kayak gitu. Nah harapan kita dari posisi 5 kontrol itu yang kita terapkan itu sistem manajer. Kebanyakan kita kan jadi penghukum ya, cuma beres kalau lebih mudah dihukum orang takut bukan semua jalan gitu kan. Nah kan kalau diberikan seperti itu kadang-kadang ya kita lihat situasi juga ya. Mungkin kalau di perkotaan dengan pola pikir dan itu anak sudah dewasa dan kalau apalagi kalau kita di SD ya tingkat mungkin anak-anak sadar dan tidak sadar kita harus menuntunnya, salahnya ke sana. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan mudah-mudahan sedikit kebenaran itu datangnya dari Allah dan apabila ada kesalahan mungkin dari saya sendiri yang masih belajar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, paparan berikutnya yang akan disampaikan. Udah ya? Terlalu fokus ya. Ya, terima kasih kepada Pak Iwan yang sudah memaparkan tentang materinya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya sambutan dari pengajar praktik kami yaitu Bapak Yogi Prasetyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian para guru dan CGP dari Kecamatan Sukamakmur yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di sore hari ini kita masih dapat berkumpul dan mungkin kita sambil mengakhiri acara ini ya Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mau berpartisipasi menghadiri atau
mengikuti kegiatan aksi kolaborasi guru penggerak Kecamatan Sukamakmur. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu guru hebat yang di depan ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di dalam kelas kita nantinya. Mungkin itu saja sih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah sore. Mungkin akan ditutup oleh Bu Nentri saja yang langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, menginjak kepada acara berikutnya ya, yaitu ada sesi tanya jawab dan kami memberikan dua penanya hebat. Waktu dan tempat kami persilakan. Mangga Bapak KI sudah ngacung, mangga waktu sekali persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak pemaparan dari CBP pada kita ini, saya berfokus kepada bahasan yang disampaikan dari Pak Arif Teguh tentang macam-macam kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan menurut psikologi kalau nggak salah dari Abraham Maslow itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Cuma kebetulan tadi dari Pak Arif itu kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, kasih sayang sampai harga diri. Nah, kebutuhan yang paling akhir adalah aktualisasi diri, di mana kebutuhan aktualisasi diri itu suatu keinginan yang kuat untuk mencurahkan segala kemampuan untuk keinginan kepuasan dirinya sendiri. Contoh, seorang kaya rela mengeluarkan hartanya demi berpolitik, gitu. Udah kaya, gitu. Itu karena mengaktualisasikan dirinya, termasuk kebebasan berekspresi. Oh, ini kebebasan berekspresi. Tapi kalau di kita kan terbatas ya, jangan sampai kebebasan berekspresi terjadi seperti di Swedia. Nah, di siswa juga di kelas itu mungkin ada kebutuhan aktualisasi diri. Contoh, ya anak itu kan latarnya, bakatnya juga berbeda-beda. Kemudian rasa di atas rasa ingin dihargainya itu dia ingin kepuasan menonjolkan kemampuan dirinya karena punya bakat tertentu, ya. Dan di sekolah pun sudah dicoba, kalau terlebih di sekolah lanjutan ada saluran-saluran dalam ekstrakurikuler, itu bagian daripada aktualisasi diri, ya. Tentu dibatasi kalau di negara kita itu dengan aturan-aturan, yaitu norma atau hukum, gitu. Nah, mungkin kenakalan-kenakalan anak yang memberantakan sampah, apakah itu termasuk kebutuhan? Karena kebutuhan aktualisasi dirinya, karena pokoknya ini aktualisasi diri, ini adalah kepuasan saya, gitu ya. Sehingga walaupun berbenturan dengan aturan. Nah, untuk menyalurkan, untuk memenuhi kebutuhan dasar ekspresinya, aktualisasi dirinya siswa itu, seorang guru dalam memimpin pembelajaran itu, ya triknya, caranya itu bagaimana, gitu. Sehingga bakat yang dimiliki, obsesinya itu tersalurkan, gitu. Jadi seorang yang kaya, seorang artis yang banyak uang, rela uangnya keluar banyak demi duduk di kursi parlemen, katanya itu.
Kalau orang dewasa, artinya ini anak-anak juga aktualisasi dirinya, iya penyalurannya bagaimana itu aja. Jadi pengantarnya panjang, pertanyaannya pendek. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi kami tunggu ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat silakan bersuara. Ada? Terima kasih. Mangga, Bapak. Bertanya arah sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai bagaimana menerapkan secara menyeluruh tentang kebijakan budaya positif agar tidak salah langkah. Mengingat tadi tujuan akhir dari budaya positif ini adalah restitusi berupa kesepakatan dengan peserta didik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dua penanya dibatasi dan pertanyaan yang ke satu bisa dilihat di monitor. Pertanyaan kedua juga sudah dituliskan. Baik, Pak Asep Sukron, siapa yang mau Farid dulu? Ya, baik, mana? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kebutuhan psikologis aktualisasi diri untuk memenuhi aktualisasi. Bagaimana peran guru agar semua terfasilitasi? Tadi diambil dari Maslow ya, masalah Maslow. Nah, yang saya bicarakan tadi itu dari William Glasser. Jadi memang sebenarnya hampir sama. Intinya di puncaknya itu kalau di William Glasser itu lebih ke bertahan hidupnya itu yang paling penting. Itu nggak ada tahapannya, tapi semua satu kesatuan. Tapi kalau untuk yang Maslow itu ada tahapannya, yang di akhirnya adalah aktualisasi, di mana siswa ini merasa diakui. Itu sama hampir sama atau hampir mirip itu dengan penguasaan di tahapan terakhir saya tadi. Nah, untuk memfasilitasinya, kalau menurut saya pribadi, bagaimana kita memfasilitasi siswa-siswa yang memang berbeda keinginannya. Sedangkan kita hanya satu, siswanya banyak seperti itu. Yang pertama itu, kita sebagai guru itu di awal pembahasan kita memang ada yang namanya asesmen diagnosis itu. Kita cari tahu di situ tuh tidak hanya untuk mencari anak ini sudah menguasai materi atau tidak, atau matematikanya sampai mana, tapi kita juga menganalisis anak ini sebenarnya butuhnya apa sih, dan dari tingkah laku setiap harinya kita bisa melihatnya. Kemudian ada anak yang tadi misalkan ada artis yang sampai rela berkorban uang untuk mencapai sebuah kekuasaan atau jabatan seperti itu. Ini ada juga di siswa memang. Ada siswa yang memang dia itu ingin benar-benar diakui di kelasnya. Biasanya dia itu pengen diakui dalam hal, mungkin kalau dia nggak mencapai untuk akademiknya, dia lebih ke nakal, dia pengen menjadi yang lebih kuat, yang lebih memang seperti itu. Nah, kita sebagai guru kita lihat dulu potensi dia di mana, potensi dia itu gimana. Misalkan anak ini pengen menyalurkan kebutuhan dasarnya tentang penguasaan tadi atau aktualisasinya tadi di akademik, ya udah kita tambahin aja dia materi, atau kita berikan tambahan materi dibanding yang lainnya, kita lebihkan. Tapi kalau dia ngerasa dia lebih kuat gitu, atau fisiknya lebih kuat, kita bisa arahkan dia ke olahraganya. Jadi anak ini akan tetap terfasilitasi seperti itu, Pak. Kemudian untuk yang lainnya lagi mungkin dari Pak Asep Sukron bisa menambahkan. Terima kasih Pak, pertanyaan sangat menarik sekali dari Pak Nana dan Pak Ganes. Berkenaan dengan pertanyaan nomor 1, kebutuhan psikologis aktualisasi diri untuk memenuhi aktualisasi diri
Jadi bagi para guru agar semua terfasilitasi. Sebetulnya kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa kita tahu bahwa kegiatan yang kita lakukan di sekolah wujud nyata dari pengakuan aktualisasi. Jadi ini konsep kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow ya Pak ya. Berbeda dengan yang dikembangkan oleh Pak tadi William seperti itu. Nah, aksi nyatanya ketika di sekolah mungkin Bapak Ibu sudah lihat kenal ya kalau sekarang itu bahwa ekstrakurikuler suatu sarana untuk mengaktualisasikan diri, mengakui dirinya atau kemampuan siswa ketika mereka itu mempunyai kemampuan non-akademik. Itu salah satunya. Peran guru sebagai apa Pak? Peran guru sebagai pembimbing atau pembina. Itu yang pertama untuk nyata. Makanya pemerintah memasukkan sekarang itu kalau ekskul itu sekarang menjadi inklusi ya, masuk bahkan di bawah itu pembina ekskul itu sudah masuk sekarang itu di juknis baru itu. Karena apa? Karena modal pembina ekskul itu sudah masuk dalam kurikulum. Sudah masuk ke dalam kurikulum yang merupakan suatu kewajiban dari guru kelas masing-masing. Itu seperti itu. Itu salah satu contohnya di bentuk nyatanya di lingkungan di kurikulum untuk perwujudan dari manifestasi dari aktualisasi diri. Sehingga di sini kita tahu kan bahwa sisi anak itu mempunyai kemampuan yang beraneka ragam. Ada yang ahli olahraga, ada yang ahli seni, musik, pembina olahraga, pramuka dan lain sebagainya. Itu di ekskul. Nah ketika di kelas, ketika ada suatu materi yang sifatnya siswa itu kadang-kadang ada yang suka ketika ditunjuk ke depan mau dia, ada yang suka menyanyi. Nah jadi misalnya kita melakukan contoh metode pembelajaran role playing ya, bermain peran. Nah ketika si anak kita berikan tugas role play bermain peran, ternyata siswa tersebut ada yang mau, ada yang termotivasi, sehingga juga salah satu cara untuk menjalankan aktualisasi dirinya. Aktualisasi tertinggi nanti kebutuhannya ketika dia menginjak setelah SMA. Kalau SMP itu kadang-kadang untuk mewujudkan aktualisasi dirinya dia dengan berbagai macam cara, misalkan ketika kelas 2 ya SMP itu masa-masanya berapa badan SMP, SMA, bahkan untuk mewujudkan jati dirinya itu dia ada hal yang kurang baik lah. Contoh ada yang sifatnya ini yang kurang tidak sosial benar, tadi akan sampai pada 6. Ada yang suka merokok. Nah wujudnya ada ketika dia berusia 24 sampai 20 tahun ataupun setelah SMA itu perwujudan paling nyata untuk dari aktualisasi diri atau pengakuan diri, kalau bahasa psikologi itu need of actualization, pengakuan akan jati dirinya atau pengakuan dirinya. Itu secara umum. Nah kalau kita sekali lagi saya simpulkan, ketika di kurikulum kita di sekolah, bentuk dari aktualisasi diri peran guru itu sebagai pembina, yang mana bukan menyalurkan ya, yang mana memberikan kesempatan kepada siswa yang mempunyai kemampuan baik itu khususnya dari segi non akademik, bukan kalau akademik jelas ya di pembelajaran, non akademik bisa menyanyi, pramuka, olahraga dan lain sebagainya. Di situ peran guru sebagai pembina itu yang paling konkret, sehingga ekskul itu masuk ke dalam muatan kurikulum yang wajib dilakukan oleh guru kelas itu. Di samping itu bentuk peran guru untuk memfasilitasi aktualisasi ini sebetulnya banyak beraneka ragam. Ketika siswa kita meminta siswa untuk contoh meminta siswa untuk yang kita memberikan informasi bahwa akan adakan lomba. Mungkin siswa ada yang secara sadar diri untuk mempromosikan dirinya, Pak saya ingin lomba ini. Itu wujud implementasi dia, kemampuan dia ingin diakui secara kompetensi, secara non akademik, dan mungkin mereka sendiri saja dirinya memiliki kemampuan itu contoh yang paling real Pak seperti itu. Di samping itu untuk aktualisasi diri itu yang paling penting itu ketika nanti sesudah dewasa sebetulnya, karena kalau kita tidak diakui secara aktualisasi ketika dewasa itu kadang-kadang kita juga kadang-kadang berpikir law of appreciation, kurang rasanya apresiasi diri gitu. Jadi kadang-kadang siapa terjawab sudah kurang ternyata itu sebetulnya mereka terjawabnya relaksasi. Ternyata itu hal seperti itu adalah kebutuhan need of actualization atau kebutuhan akan pengakuan diri seperti itu.
Jadi padahal yang paling penting nanti sih setelah dewasa, cuma untuk kegiatan di ekstrakurikuler di sekolah untuk tingkat dasar, ketika kita menemukan siswa yang mempunyai mempunyai kemampuan kompetensi ataupun ingin memberikan kemampuan dalam hasil non akademik, biasanya dalam bentuk ekstrakurikuler. Biasanya sesuai itu condong, Pak, saya sukanya olahraga, sukanya pramuka dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak tambahnya Pak dari saya. Untuk pertanyaan nomor 2, Pak Bagi, apa saya juga? Pak Bagi, siapa Pak Bagi? Saya menyelesaikan isi amplop. Saya masih menyambung nomor 1. Nomor 1 itu memang secara teoritis sangat banyak sekali kalau mau dibahas ini. Tapi intinya itu di sekolah itu penerapan paling penting itu kita memberi kesempatan ke anak. Yang sering kita halang itu kita tidak pernah beri kesempatan ke anak. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan kita mencoba segala jenis pembelajaran. Kalau di kelas ya, jadi semua jenis pembelajaran, semua jenis media itu kita gunakan. Mau video, mau suara itu kita gunakan agar anak punya kesempatan. Jadi anak itu jadi bisa menilai sendiri. Ketika guru menerangkan dengan papan tulis, dengan video, dengan audio, dia itu merasa, oh saya lebih suka dengan video. Selama ini kita itu tertekan karena kita tidak pernah memberi kesempatan, karena kita tidak mau mengeksplor, jadi tidak menggunakan semua hal yang ada. Itu di tingkat kelas. Lalu di tingkat sekolah, kita itu memberikan kesempatan yang adil. Yang adil itu gimana? Contohnya sekarang ada lomba pada tahun ke tahun kita hanya menunjuk anak, kamu ikut ini. Yang lainnya bagaimana? Karena tidak pernah diberi kesempatan. Padahal mereka juga pengen aktualisasi diri. Makanya setidaknya kita itu ada lomba kecil di kelas atau di sekolah agar anak itu setidaknya tahu. Jadi mereka aktualisasi diri. Saya itu pengen lomba azan nih, coba aja. Walaupun kalah tidak apa-apa, kan kita sudah memberi kesempatan dan kita berbuat adil pada peserta didik. Itu yang jarang kita lakukan tersebut. Itu Pak, itu tambahan dari saya kalau kita mau praktek di sekolah. Lalu untuk yang kedua, nanti Mas juga mau nambahin ya. Oh iya. Mungkin Bu Ira juga tahu. Nah, di sini Bu Ira menanyakan bagaimana penerapan secara holistik tentang budaya positif. Di sini itu ada celah yang agak riskan. Kalau kita menerapkan secara holistik, kalau kita menyimak dari awal hingga akhir tadi, memang penerapannya ini agak riskan kalau kita terlalu menjadi teman bersama anak. Yang dikhawatirkan seperti ini. Sekarang itu lagi mana LGBT itu ya tahu ya, lesbian dan sebagainya. Kalau kita menjumpai anak LGBT, ada calon LGBT, kalau kita menerapkan restitusi tanpa kontrol diri seperti yang dikatakan Bu Ira tadi, perlu berkaca pada diri sendiri dulu. Kalau ternyata kita juga mendukung LGBT, gimana di sekolah tersebut? Sama-sama saya mendukung LGBT, anak saya sudah LGBT. Di sekolah tersebut akhirnya disetujui LGBT, ya. Nah, makanya hal yang paling penting untuk penerapan holistik ini adalah kontrol diri dulu. Jadi seperti yang gue katakan tadi, kita tuh mengenal dulu, memperbaiki diri dulu yang baik dan yang benar itu baru menerapkan ke peserta didik. Jangan langsung ngobrol dan berbicara, ngajak kesepakatan dengan peserta didik. Itu yang menjadi titik lengah kalau kita restitusi itu. Kalau kita tidak tahu ilmunya juga dan anak juga pengennya gini, akhirnya kebablasan. Makanya penting sekali seperti yang dikatakan tadi Bu Eno, kalau ingin menerapkan secara holistik, kita perbanyak preferensi dulu agar kita itu menjadi bukan hanya menjadi mau restitusi yang manajemen bersama tidak, tapi kita punya kontrol buat diri kita sendiri dulu baru menerapkan ke peserta didik seperti itu. Mungkin Pak atau Bu Ira mau nambah? Iya, saya sedikit menambahkan untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana penerapan secara holistik tentang budaya positif ya. Budaya positif ini nanti arahnya itu untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal ya. Kalau di Indonesia kita mengenal dengan profil pelajar Pancasila yang mengikuti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Nah, bagaimana ini agar budaya positif ini terlaksana secara holistik? Ini tentu saja perlu
kerjasama dari semua warga sekolah. Tidak mungkin Bapak Ibu hanya saya melaksanakan peraturan sekolah itu hanya untuk di kelas saya saja, sementara kelas lain tidak. Jadi perlu kerjasama warga sekolah dari mulai kepala sekolah, guru-guru dan lain sebagainya. Misalkan tadi yang dikatakan ketika kita menerapkan suatu peraturan, misalkan antri yang sederhana saja. Ketika kelas saya menerapkan budaya antri, kalau kelas lain tidak, belum tentu itu secara holistik. Contohnya ketika setelah upacara anak berhamburan masuk kelas gitu. Kalau misalkan hanya kelas saya saja yang menerapkan budaya antri, kelas lain tidak, ya sama saja acak-acakan kan seperti itu. Kemudian ini juga perlu kerjasama guru-guru juga. Ketika membuat peraturan sekolah, misalkan datang ke sekolah tepat waktu, tidak hanya berlaku untuk kelas ini saja, semua kelas juga seperti itu, gitu ya. Kemudian untuk mewujudkan peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adakan kegiatan salat duha misalkan. Ya, guru laki-lakinya yang menjadi imam, guru lainnya ya ikut salat duha, guru perempuannya juga, peserta didiknya juga. Jadi tidak hanya berlaku untuk peraturan itu berlaku untuk sebagian warga sekolah gitu. Jadi harus ada kerjasama antar warga sekolah. Jadi agar penerapannya ini nanti secara holistik, sehingga disiplin positif ini nanti arahnya untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajaran Pancasila itu dapat tercapai. Dari saya sekian, mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Ini aja atas penjelasan dari para narasumber, lengkap sudah ilmu kami dan saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih Ibu Bapak. Ya, dari kami cukup sekian, tidak ada pertanyaan lagi. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menginjak acara kepada acara yang terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di aksi nyata kolaborasi CGP Angkatan 7 Sekecamatan Sukamakmur. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa foto-foto dulu kok? Ya.